Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali lagi di pertemuan KMMI ya. Kali ini KMMI Transformasi Digital. Yang kali ini kita belajar masalah cyber etik ya dan cybercrime di pertemuan 6 ini. Akan saya share screen terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya, nanti bisa dilihat di YouTube ya, di e-learning. Sudah saya beri rekaman pengajaran pertemuan ini, sehingga materi kali ini akan lebih cepat. Akan saya beri poin-poinnya saja, terus kemudian nanti diperdalam contoh-contohnya di e-learning yang video pembelajaran ya. Ini ada chatting apa? Oh, tes. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya share saya? Kelihatan, Pak. Baik, cyber etik adalah etika dalam berdunia maya, berinternet. Terus kemudian cybercrime adalah kriminalitas ya yang terjadi di dunia maya atau internet. Nah, kita lihat cyber etik itu timbul karena perkembangan internet ya, sangat maju. Internet kepanjangan apa Pak? Interconnection Network. Atau bisa disebut international network, yang artinya seluruh dunia dapat berkomunikasi dengan komputer, gadget, laptop, saling bertukar informasi, ya tanpa terbatas jarak dan waktu. Saudara Anda di Amerika, Anda bisa secara langsung sekarang menghubungi, di sini sore, mungkin di sana pagi, seperti itu, bisa juga langsung menghubungi. Ini pengguna internet paling banyak di dunia adalah benua Asia ya, karena penduduknya juga paling banyak, itu sekitar 2,3 miliar ya, 2.300 juta. Sedangkan yang paling sedikit pengguna internet sampai 2020 adalah zona Australia, Oseania ya. Oseania itu mana Pak? Ya Papua Nugini, terus kemudian pulau-pulau kecil di situ, terus kemudian ada New Zealand. Nah itu New Zealand itu apa ya? Selandia Baru ya. Itu Oseania. Di Indonesia sendiri dari 272 penduduk itu yang menggunakan HP mobile itu sudah 338 juta ya. Pengguna internet aktifnya 175, dan ya ini netizen benar ini aktivitas di sosial medianya cukup banyak ya, 160 juta. 160 juta. Jadi dari 160 juta ini netizen terkenal ya. Ini ada sebuah survei, kalau kita bertemu dengan wisatawan luar negeri, orang Indonesia itu terkenal kalau langsung itu terkenal orangnya ramah dan sopan. Tetapi ada hasil survei yang menggelitik di akhir-akhir tahun ini bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang kurang sopan, seperti itu. Jadi kalau di sosial media itu tidak sopan, tapi kalau ketemu langsung orangnya sopan dan ramah. Nah ini kan sesuatu yang aneh. Maka dari itu dimulai dari generasi muda, Anda semua, mari kita menjadi netizen yang sopan juga, seperti kalau kita ketemu secara langsung, seperti itu. Jadi namanya mahasiswa, mahanya siswa ya, berarti lebih dari segala-galanya dari siswa ya, dalam berstatement, dalam mengeluarkan pendapat, dalam melihat keadaan lingkungan ya harus dengan data dan fakta. Jadi tidak sembarangan ngomong, terus kemudian tidak sembarangan mengambil tindakan,
tidak sembarangan mempercayai berita hoax, nah itulah mahasiswa. Seperti itu, nggih. Nah, apalagi penggunaan internet di masa-masa era pandemi ya, ada PSBB, work from home, school from home, digital class, digital shopping itu berkembang sangat pesat ya. Bahkan grafiknya bisa hampir ini 180 derajat ya. Perkembangannya, nah ini ada video conference, live streaming, aplikasi-aplikasi berbasis Android, website maupun iOS, terus kemudian e-commerce. Nah ini karena orang takut untuk berbelanja, maka e-commerce ini naik ya, ratingnya naik, terus kemudian berbelanja di mall juga harus pakai e-commerce saja. Terus kemudian mengapa internet ini bisa saya katakan kebutuhan pokok nomor 4 setelah sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, papan, kuota. Nah ini kebutuhan pokok keempat ini kuota. Mengapa seperti itu? Karena dampaknya internet itu bisa diakses 24 jam sehari, biaya murah dan gratis, banyak sekali hotspot ya, biaya murah dan gratis. Bahkan di kampus saja Anda juga, kampus Anda masing-masing juga ada hotspot pasti. Terus kemudian kemudahan akses untuk bertransaksi ya, kita tidak perlu kemana-mana untuk membeli pulsa, membeli token listrik, membeli barang, karena mudah bertransaksi ya, lewat bank tinggal transfer. Terus kemudian kemudahan membangun relasi dan pelanggan. Sekarang pelanggan kalau mau beli lihatnya apa? Lihatnya pasti adalah penilaian ya, atau apa itu bahasa kerennya ya, testimoni. Jadi kalau kita mau beli testimoninya jelek ya tidak jadi beli. Maka bangunlah relasi, kalau Anda berbisnis secara online, bangunlah relasi dengan pelanggan yang baik gitu. Terus materi internet juga mudah diupdate ya. Setiap hari Anda update status, terus kemudian Anda update story ya di Facebook ataupun IG. Terus kemudian internet itu bersifat lintas batas ya, menghapus batasan jarak dan batasan waktu. Artinya jarak dari sini ke Amerika beribu-ribu kilometer, kita bisa sedekat 30 cm saja. Cuma tidak bisa disentuh ya, tapi untuk berkomunikasi, melihat kita bisa. Terus kemudian bersifat lintas waktu, saya tadi bilang bahwa kalau di sini sore ya, sekarang sore, di sana pagi, ya kita masih tetap bisa berkomunikasi secara langsung. Ini kelebihan karakteristik dari internet. Tujuannya internet itu untuk apa? Mendukung persatuan dan kesatuan antar bangsa ya di dunia. Terus mendukung perdagangan dan ekonomi. Terus kemudian mendukung komunikasi yang murah dan gratis tentu saja. Terus kemudian memberi kesempatan kepada Anda semua untuk membagikan pemikiran, terus membagikan kemampuan Anda di bidang IT atau membagikan aplikasi-aplikasi yang Anda buat untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, itu internet membuka kesempatan seluas-luasnya. Ruang lingkup tentu saja karena perkembangan internet sangat pesat, maka banyak juga pelanggaran di dunia maya. Contohnya menyakiti, melukai, intersepsi ya, mencuri data, terus kemudian sengaja merusak atau mengganggu data dari perusahaan atau seseorang, berusaha menghilangkan bukti-bukti elektronik, sengaja menyerang suatu sistem, server atau web dari suatu organisasi, terus kemudian menipu, menghasut, memfitnah, ujaran kebencian, pornografi, terus kemudian persekongkolan untuk menjurus ke kejahatan, atau bahkan toko yang tidak menyediakan catatan transaksi, ini juga pelanggaran terhadap hukum. Jadi jangan mau Anda kalau beli tidak diberi nota, atau kalau bahasa di e-commerce-nya invoice ya, invoice. Karena apa? Tanpa itu kita tidak bisa klaim. Klaim itu artinya kalau barangnya rusak, barangnya tidak sesuai, lah notanya mana, kan tidak ada, seperti itu. Nah ini juga pelanggaran.
Mengapa butuh cyber etik? Tentu saja cyber etik, etika bercyber ya, etika berdunia maya, karena untuk mewujudkan pemanfaatan internet tadi ya, yang apa keamanan dan kenyamanan pengguna dari seluruh negara, karena kan adat istiadatnya beda-beda. Terus kemudian penggunanya kan juga beda-beda ya, penggunanya banyak dan kadang tidak pakai identitas asli seperti itu. Nah, dengan tidak memakai identitas asli, maka kadang user-user yang seperti itu tidak bertindak etis. Nah, ini yang penting. Dengan tidak bertindak etis, maka hak-hak dari netizen atau internet citizen atau warga internet itu menjadi tidak terpenuhi. Padahal seluruh pengguna internet berhak untuk akses informasi, berhak untuk diakui keahlian dan dibayar properti intelektual komputernya, ya. Jadi kalau yang ngekrek ini ya berarti tidak menghargai, tidak mempunyai kesadaran terhadap properti intelek komputer. Terus kemudian hak atas privasi ya, privasi kan kita punya privasi sendiri-sendiri. Nah, terus kemudian juga hak atas pemanfaatan komputer, artinya tidak diserang oleh orang lain, tidak diintersepsi oleh orang lain, sehingga data-data masuk ke komputer saya juga dengan lancar. Cyber etik itu nama lainnya juga netiquette ya, netiquette. Artinya orang yang netizen itu harus punya netiquette atau etika berinternet. Tujuannya ya tentu saja untuk mewujudkan tujuan dari internet tadi. Jadi kita sudah belajar tentang netizen, netiquette, cyber etik gitu. Jadi ada satu quote, mari kita be menjadi good netizen. Nah, ini tentang cyber etik. Terus kemudian kita akan masuk di cybercrime ya. Cybercrime berkembang karena sebuah evolusi kejahatan ya. Kalau dulu konvensional seperti penipuan, pencurian ya kan, terus kejahatan korporasi, korupsi, malpraktek, kejahatan ekonomi ya. Sekarang berubah menjadi cybercrime ya, kejahatan di dunia maya. Karena apa? Karena di sini dengan perkembangan internet, maka bentuk-bentuk kejahatan ini bisa timbul dengan celah-celahnya. Karena apa? Kecanggihan teknologi. Contoh di era pandemi yang sering terjadi, kemarin kita ngomong corona, ransomware WannaCry, ternyata di pandemi virus corona ada ransomware coronavirus ya. Jadi tetap mengunci file sistem operasi, kalau pengen dibuka ya kasih kunci, bayar dulu, seperti itu. Ini sama. Ada Zoom bombing juga, ada pengganggu Zoom, tapi sekarang Zoom lebih aman ya. Jadi kalau kita conference sepertinya ada pengganggu dari luar ya, yang tidak berhak di situ sehingga mengganggu isi conference kita. Live stream juga dihack, terus terutama ini ya, perdagangan dan penjualan barang di era pandemi ini banyak sekali penipuan. Contoh masker di sosial media banyak, itu awal-awal dulu itu banyak sekali penipuan. Jadi sudah dibayar maskernya enggak keluar, enggak terkirim dan sebagainya. Nah, maka saran saya adalah belanja saja lewat e-commerce ya, e-commerce yang sah. E-commerce yang sah karena apa? Penjual tidak akan dibayar oleh e-commerce jika barang belum sampai ke barang belum sampai ke tujuan ya. Jadi setelah barang sampai ke tujuan terus direview oleh Anda selaku pembeli, maka e-commerce baru akan membayar harga barang tersebut kepada penjual. Makanya lebih aman seperti itu. Nah, ini grafiknya selama pandemi ini cukup tinggi ya, di bulan Februari Maret itu di Eropa itu banyak kena ini ransomware coronavirus. Mengapa cybercrime ini berkembang pesat? Karena ada karakteristik unik. Kita lihat karakteristiknya, ruang lingkupnya itu seluruh dunia ya.
karena seluruh dunia terkoneksi internet. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat kejahatannya itu non-violence. Artinya tidak menimbulkan kerusakan atau kekacauan yang terlihat secara fisik, tapi menimbulkan kekacauan atau kerusakan secara digital. Contoh, uang kita tercuri, sistem kita rusak, hardware server kita rusak, dan sebagainya macam. Terus pelaku kejahatan ini yang mengagetkan, kalau bahasa kerennya adalah membagongkan ya. Membagongkan adalah bukan pelaku yang tatoan, terus badannya kekar, rambutnya gondrong, mukanya menakutkan, tapi malah pelaku-pelaku cybercrime ini kebanyakan adalah remaja ya. Remaja atau pemuda, anak muda dari keluarga baik-baik dan rata-rata mempunyai taraf pendidikan yang tinggi dan juga rata-rata memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Contoh di Jawa Timur kemarin anak SMP sudah bisa meretas banyak sekali website. Terus kemudian beberapa tahun yang lalu ada situs KPU yang diretas dan itu yang protasnya juga mengagetkan. Yang meretas adalah penjaga warnet. Bayangkan, jadi tidak kelihatan kalau itu seorang pelaku kejahatan seperti itu. Terus kemudian modus pertama pastilah coba-coba dan iseng-iseng. Berikutnya setelah berhasil baru mencari uang atau mencari tujuan tertentu dari cybercrime ini. Jenis kerugian dari cybercrime jelas waktu ya. Kalau kita diserang pasti waktu. Waktu untuk memperbaiki, waktu untuk maintenance, nilai jasa, uang, barang, harga diri, martabat, karena cybercrime juga termasuk ujaran kebencian dan hoax ya, harga diri, martabat, terus kemudian kerahasiaan informasi ya kan, ini jenis kerugian yang ditimbulkan. Terus jenis-jenis cybercrime dari aktivitasnya banyak ya, unauthorized access, illegal content, ini nanti dijelaskan di YouTube. Nah, terus saya hanya pengen menggarisbawahi dan meluruskan tentang hacking dan cracking. Jadi kalau pandangan masyarakat dan pandangan Anda semua, seorang hacker itu aktivitasnya namanya hacking, itu ada sesuatu yang jahat, mencuri data, unauthorized access atau mencuri akses, user password, dan sebagainya macam. Ini menurut Anda adalah hacking. Tetapi pandangan masyarakat ini perlu kita luruskan. Itu adalah cracking. Yang melakukan namanya cracker. Ya, hacking atau hacker, pelakunya namanya hacker, itu adalah orang-orang yang dibayar, pekerjaannya sah, Maaf Pak, nggak ada suaranya. Sorry. Jadi menyerang individu tadi cybercrime hak milik dan pemerintah. Lah, yang pemerintah itu menyerang apanya, Pak? Lah ini sosial politik ini biar apa? Biar goyah negaranya. Lah Indonesia itu paling sering terserang apa sih?
isu apa? Isu agama, gitu kan. Lewat apa ya? Lewat internet, ada hoax, terus kemudian ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Lah kita sebagai mahasiswa siswa ya kita lihat dulu, jangan langsung bertindak. Ini benar tidak, datanya benar tidak, datanya dari siapa, ya kan? Barulah silahkan bertindak, ya kan? Kebanyakan kita, wah tidak berpikir panjang, ya kan? Wah yang penting ikut ribut aja. Nah ini yang tidak bagus seperti itu. Nah, pemikiran mahasiswa harus pemikiran yang ke depan begitu. Dimulai dari generasi-generasi Anda ini. Terus kemudian data-datanya ya, privat data, data perusahaan dan data yang secret, rahasia. Faktor apa yang mempengaruhi cybercrime? Faktor politik, tidak adanya hukum yang mengikat di suatu negara. Lah Indonesia sudah mulai tahun 2008 ya, mengikat cybercrime ini. Terus kemudian faktor ekonomi, semakin maju maka ekonominya semakin cybercrime-nya pasti akan semakin tinggi. Terus faktor kemajuan teknologi informasi, dulu kita video call, sekarang video call, dulu itu zamannya video call adanya di film Power Rangers ya yang pakai jam itu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian sumber daya manusia yang berkembang pesat dan juga komunitas-komunitas komputer yang baik yang baik ataupun yang buruk itu berkembang pesat. Nah, ini yang mempengaruhi cybercrime. Yang buruk apa, Pak? Ya carding, terus kemudian cracking dan sebagainya itu kan pasti ada komunitasnya. Terus kemudian dampaknya kepada negara apa? Kurangnya kepercayaan internasional kepada negara kita dengan apa? Kurs mata uang kita turun terus seperti itu. Nah, ini kerawanannya adalah di kerusuhan ya, sosial dan politik. Yang terpenting apa yang dilakukan pemerintah itu sudah baik. Cuma yang kurang adalah apa? Nih, kesadaran netizen, kesadaran kita semua. Kalau kita tidak sadar, ya sama saja gitu. Kita masih sering nge-crack, kita masih sering ujaran kebencian, kita masih sering hoax. Nah, ini karena kita tidak sadar gitu. Maka kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan kesadaran netizen. Nah, ini ruang lingkupnya yang diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2008. Dan satu pesan saya, jarummu harimaumu, mari kita lebih bijak gunakan di internet. Nah, itu sedikit review dari saya tentang cyber etik dan cyber crime. Untuk lebih lengkapnya silakan buka e-learning untuk akses pengajaran yang lengkap ya. Saya sudah buat pengajaran yang lengkap di situ. Terus kemudian tugasnya juga dikerjakan, terus kemudian diskusinya juga dikerjakan. Diskusi itu apa cybercrime yang pernah Anda lakukan? Itu cybercrime itu kan banyak ya. Artinya dari tingkat ringan yang tidak terkena undang-undang sampai ke tingkat yang berat. Nah, silahkan aja dijelaskan di situ. Tenang saja, rahasia Anda aman. Cuma biar tahu, oh ini yang Anda lakukan itu adalah sebuah cybercrime. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu tidak? Saya soalnya ini ada menguji skripsi ini. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada atau kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via ini ya, via WA atau via private juga bisa. Begitu, kalau ada pertanyaan saya akhiri ya. Selamat sore, terus kemudian salam sehat semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Selamat sore semua.